Baik, kita masuk ke satu data Indonesia Pak Bu ya. Ini Perpresnya 39 2019. Apa itu? Ini yang saya garis bawahi itu keyword-keywordnya Pak Bu. Satu data Indonesia atau disingkat SDI adalah kebijakan tata kelola. Nah ini ada keyword menarik Pak Bu, kebijakan tata kelola. Tata kelola itu di atasnya manajemen. Tata kelola itu levelnya strategis. Manajemen itu levelnya teknis. Satu data Indonesia tidak mengatur hal teknis, Pak Bu. Satu data Indonesia hanya mengatur hal-hal yang sifatnya konsep, mengatur strategis, ya, prinsip-prinsip utama. Ya. Jadi satu data Indonesia atau Perpres 39 tahun 2019 itu adalah peraturan yang mengatur tata kelola. Jadi prinsip-prinsip utama. Caranya gimana nih ngerjainnya? Itu terserah Bapak Ibu caranya gimana. Contoh prinsip itu gini, saya menetapkan ruangan saya ini untuk training ini harus aman, harus bersih. Nah itu prinsip-prinsip Pak Bu. Lalu tim saya tanya ke saya, Pak caranya gimana? Loh, caranya terserah kamu. Yang pasti yang saya tahu adalah ruangan ini aman dan bersih. Saya ngontrolnya lewat KPI, Key Performance Indicator. Seberapa bersih, berapa tingkat kriminalitas atau kehilangan barang, itu saya melakukan governance. Caranya terserah kepada tim saya. Mau bersihin, mau ngepel, mau gembok 2 kali, itu manajemen. Gitu. Nah, satu data Indonesia mengatur hal-hal yang sifatnya prinsip, hal-hal yang sifatnya strategis. Gitu. Mengatur tata kelola data pemerintah untuk menghasilkan apa? Ini yang pengen dicapai dari satu data. Pengennya output dari sesudah menerapkan aturan itu datanya akurat, mutakhir, terpadu, dan dapat dipertanggungjawabkan serta mudah diakses dan dibagi-bagikan. Antar instansi pusat dan instansi pemerintah daerah melalui standar data, metadata, interoperabilitas data, dan menggunakan data referensi data induk. Nah, tenang Pak Bu, definisi ini panjang, tapi tenang, sebenarnya nanti dipecah-pecah menjadi istilah-istilah sendiri. Baik. Nah, Bapak Ibu sekalian, satu data Indonesia itu sebenarnya ngatur apa sih tadi yang dari definisi di atas. Setidaknya satu data Indonesia mengatur 4 hal, Pak Bu. Pertama, satu data Indonesia itu mengatur data governance atau tata kelola data. Ya ini who does what, siapa melakukan apa untuk menghasilkan data yang berkualitas. Dia tidak mengatur how-nya, dia hanya mengatur kamu harus mencapai apa, siapa yang harus melakukan. Caranya terserah kamu. Kedua, satu data Indonesia atau Perpres 39 itu mengatur prinsip satu data. Prinsip satu data itu nanti apa-apa yang harus dipenuhi, Pak Bu, ketika mengumpulkan data. Yang ketiga, Perpres 39 itu mengatur tentang peran atau role. Ya, dalam bahasa Inggrisnya role, peran. Peran dan tanggung jawabnya. Di dalam Perpres 39 disebut sebagai penyelenggara. Lalu keempat, Perpres 39 itu mengatur tentang kelompok aktivitas atau di dalam Perpres 39 disebut penyelenggaraan. Saya bikin gambar kayak gini. Ada produsen data, ya ada produsen data. Produsen data menghasilkan data. Data itu harus dia kumpulkan ke portal Satu Data Indonesia. Kalau sekarang portal Satu Data Indonesia yang disiapkan adalah data.go.id. Ya, kalau Bapak Ibu cek data.go.id itu portal Satu Data Indonesia. Jadi kalau Bapak Ibu lihat dari gambar ini ya Bapak Ibu, jadi produsen data itu wajib nanti untuk mengumpulkan data ke portal Satu Data. Tetapi syaratnya ketika mengumpulkan harus memenuhi 4 prinsip Satu Data Indonesia. Nanti data yang dihasilkan harus memenuhi 6 karakter. Nah, siapa yang mengumpulkan, siapa yang memeriksa, itulah yang disebut dengan penyelenggara, ya, penyelenggara tata kelola data atau rules, gitu, ya Pak Bu ya, atau rules. Nah, yang nanti data itu akan digunakan oleh pengguna data. Pengguna data itu siapa? Di dalam Perpres 39 dikatakan pengguna data itu mulai dari organisasi pemerintah, pusat, daerah, sampai dengan masyarakat, dunia usaha, itu nanti pengguna data. Siapa yang menyelenggarakan prinsip satu data, kualitas data, pengguna data, itu semua diatur
dalam tata kelola data yang disebut dengan Satu Data Indonesia. Nah, gambar ini merepresentasikan definisi tadi, Pak. Definisi tadi. Yuk, kita masuk satu persatu di kajian tentang SDI. Pertama, tentang cakupan data SDI. Jadi, Satu Data Indonesia secara eksplisit mereka mendefinisikan data itu ada data statistik. Jadi, SDI itu ngatur tentang data statistik, data geospasial, dan data lainnya. Jadi data kesehatan, data dan lain-lain itu masuk ke data lainnya ya Pak Bu ya. Jadi ini hanya kata-kata yang ada di SDI sih. Kedua, di dalam Perpres 39 itu juga mendefinisikan 6 karakter kualitas data yang ingin dituju Pak Bu. Ingin dituju ya Pak Bu ya. Apa itu? Yang pengen dituju dari tata kelola data itu ada 6. Pertama adalah akurat. Yang kedua, kualitas yang data yang bagus menurut Perpres 39 adalah mutakhir. Mutakhir itu sesuai data terkini. Nah, untuk bisa datanya terkini, syarat paling dasar adalah semua transaksi itu, Pak Bu, itu harusnya sudah dibikinkan aplikasi-aplikasi transaksional. Namanya TPS, Transactional Processing System. Sehingga apa? Data apapun langsung dalam bentuk digital. Lalu, data itu harusnya langsung terhubung ke data warehouse. Sehingga datanya nggak harus nunggu batch, nggak harus nunggu, wah datanya baru diupload seminggu sekali. Sama aja Pak Bu, sudah online tapi ternyata nunggu seminggu sekali. Nah yang ketiga Pak Bu, data yang bagus adalah data yang terintegrasi, terpadu. Ya, terpadu artinya data-data itu data yang saling terkait Pak Bu. Saling terkait. Contoh, ya kalau saya kasih contoh, jumlah anak saya selalu pakai itu ya, jumlah anak saya. Waktu saya ngurus KTP, anak saya 2, misalnya. Ngurus KTP anak saya 2. Waktu saya nyekolahkan anak saya tulis anak saya 3. Waktu saya istri lahir lagi, anak saya 4. Gitu. Nah, itu contoh data yang tidak terpadu. Ya. Mestinya ada link ketika ada NIK, kemudian ada Tony, ya Tony ini yang mana sih kalau ternyata entitasnya itu satu orang, ya ini cuma saya, nanti datanya cuma satu, anaknya itu ada berapa? 2, 3, atau 4. Yang keempat adalah data yang bagus, data yang accountable, dapat dipertanggungjawabkan. Jadi data yang bagus adalah data yang dapat dipertanggungjawabkan. Jadi jelas siapa yang bertanggung jawab. Jadi bukan data hoax, bukan data sosial media. Dan yang kelima, harus mudah diakses. Harus mudah diakses. Jadi kalau ngakses itu mudah, nggak harus MOU, nggak harus PKS gitu ya, itu mudah. Dan yang keenam, mudah dibagi-pakekan. Ya mudah dibagikan tadi, datanya bukan dalam bentuk JPEG Pak Bu, ya JPEG nggak bisa diapa-apain lagi. Datanya bukan juga glodongan, bukan summary, nanti nggak bisa diolah lagi. Nah ini data yang mudah dibagi-pakekan. Ketiga Pak Bu, apa yang ada di Perpres 39? Di Perpres 39 ini mengatur prinsip Satu Data Indonesia. Nah ini kata-kata prinsipnya saya gabungkan jadi satu. Perpres 39 berasumsi bahwa 6 kualitas data tadi akan tercapai manakala produsen data, yakni OPD-OPD atau unit-unit dalam OPD yang menghasilkan data, mengumpulkan data, kemudian mengirimkan data ke wali data dengan melampirkan ya atau memenuhi 4 hal ini. Apa itu? 1. Data yang dikumpulkan oleh produsen data itu memenuhi 1 standar data. Standar data itu intinya ketentuan-ketentuan yang kayak tadi Pak Bu. Oh kalau mau nulis alamat tuh bagaimana? Nama jalan dulu atau terus kemudian nomor jalan, terus kecamatan, kelurahan atau dibalik. Nah, data yang dikumpulkan itu harus punya 1 metadata. Metadata itu apa? Saya ibaratkan gini Pak Bu. Metadata nanti saya kasih contoh ya. Itu kalau Bapak Ibu ngasih laporan, di sampul muka laporan itu ada informasinya. Bagian sampul muka yang menjelaskan tentang cara mengumpulkan data, konten data itu namanya metadata. Artinya data yang dikumpulkan harus dilampiri dengan metadata. Dan itu formatnya sudah baku, nanti juga sudah ditentukan. Ya, 2. 3, data yang dikumpulkan harus memenuhi kaidah interoperabilitas. Nah, nanti saya akan terangkan kaidah interoperabilitas itu tadi sudah yang bisa dibagi pakai. Dan yang keempat, data yang dikumpulkan harus menggunakan kode referensi dan data induk. Apa itu kode referensi? Nah, ini primary key ya kan Pak Bu.
Primary key itu Pak, kode di dalam data itu yang itu unik. Kalau misalnya kependudukan itu NIK. Kalau mahasiswa itu nomor induk mahasiswa gitu ya. Itu kode referensi. Dan kode referensi itu terhubung ke data induk. Jadi kalau NIK itu mengacu ke data kependudukan yang ada di Dispenduk Capil. Produsen ini yang menarik Pak Bu, produsen data dalam definisi Perpres 39 itu adalah unit di instansi pusat atau instansi daerah yang menghasilkan data. Nah, satu persatu Pak Bu, tadi udah dikatakan standar data. Standar data akan ditentukan oleh pembina data. Siapa pembina data? Pembina data adalah instansi pusat atau instansi daerah ya yang ditunjuk, dan itu sudah spesifik. Kalau data statistik itu BPS ya, BPS Badan Pusat Statistik. Kalau daerah ya BPS daerah. Terus kemudian yang ketiga data lainnya. Nah, data lainnya itu nanti juga akan ditentukan oleh pimpinan daerah. Itu misalnya biasanya data lainnya itu akan bukan, kalau di Perpres 39 dikatakan data lainnya itu akan dipegang oleh, tadi kita bicara standar data. Jadi standar data adalah ketentuan-ketentuan gitu ya yang harus dipenuhi waktu Bapak Ibu ngasihin data ke wali data. Di situ diatur di Perpres 39 harus ada ketentuannya akan mengatur 5 hal, yakni konsep, definisi, klasifikasi, ukuran atau satuan. Yang kedua, metadata. Nah, metadata ini, apa itu metadata? Definisi metadata adalah informasi dalam bentuk struktur dan format yang baku untuk menggambarkan data, menjelaskan data, serta memudahkan pencarian pengelolaan data. Ini contohnya seperti ini Pak Bu. Contohnya, contoh metadata, kalau metadata nanti dipakai apa sih sebenarnya? Metadata kalau ketika kita tahu, misalnya mau lihat data statistik ya, itu metadatanya adalah ini Pak Bu, contohnya yang kanan ini. Ya, ini saya buka misalnya data profil kesehatan, ya, Kota Madiun. Nah, Kota Madiun itu tempat Pak Aflah. Nah, di situ metadatanya apa? Ini Pak Bu yang disebut metadata. Ada tahun kegiatannya kapan, ya. Produsen datanya siapa, sektor kegiatannya apa, ya. Lalu terus kemudian penyelenggaranya, alamatnya mana, penanggung jawab kegiatan siapa. Ya, penanggung jawab teknis kegiatan siapa. Nah, ini yang Bapak Ibu lihat di sebelah kanan ini metadatanya. Kalau itu sudah ada, item-item sudah ada, maka ketika searching, kayak Bapak Ibu nyari data di katalog perpustakaan itu akan mudah. Itu tujuan dari metadata. Yang ketiga, tadi prinsip yang ketiga, data itu harus memenuhi kaidah interoperabilitas. Interoperabilitas adalah kemampuan data itu dibagi-pakaikan antar sistem elektronik yang saling berinteraksi. Saya ngeluarin data, OPD ngeluarin data itu harus bisa mudah dipakai oleh OPD lain atau kementerian lain. Nah, kenapa kok penting tadi data interoperabilitas? Bapak Ibu kalau nanti melihat di Perpres 39, Bapak Ibu akan punya kewajiban namanya sistem penghubung layanan. Bentuknya API Gateway Pak Bu. Besok kita ngobrol lebih lanjut ya tentang sistem penghubungan. Bentuknya API Gateway. Misalnya ini nanti Bapeda butuh data pasien ya tentang COVID-19 ya. Dia butuh data pasien dari RSUD. Maka RSUD daripada tiap kali ditelepon dia bikin namanya web API ya. Lalu ternyata untuk bisa mengkonfirmasi datanya benar penduduk kota kabupaten itu ternyata pakai NIK, dan NIK-nya itu ngambil dari data kependudukan di Dispenduk Capil. Daripada tiap kali butuh selalu ditelepon, data kependudukan Dispenduk Capil bikin web API layanan data kependudukan. Nah, ketika aplikasi dashboard COVID-19 dari Bapeda tadi butuh data pasien yang di RSUD yang butuh koneksi juga konfirmasi NIK-nya, maka paling gampang bukan langsung aplikasinya ngonek ke web API masing-masing, tapi lewat ke single portal yang disebut dengan API Gateway. Gitu Pak Bu. Baik. Yang keempat, tadi Pak Bu, syarat prinsip yang keempat adalah kode referensi. Jadi kode referensi itu primary key Pak Bu. Contohnya itu tadi, kalau misalnya data jumlah PDP Corona, itu primary key-nya adalah NIK. Lalu data induk. Nah, data induk atau kalau di database disebut master data, itu adalah
paling gampang itu data apa sih yang sebagai acuan bersama Pak Bu? Kelompok data mana sih yang sangat penting dan biasanya menjadi acuan untuk urusan apapun. Jadi Pemda akan memakai data induk kependudukan sebagai master data untuk urusan-urusan kependudukan. Lalu ada data induk kepegawaian juga kalau untuk urusan kepegawaian. Nah baik, tadi sudah kita